Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Nurmaya. Hari ini kita akan bahas tentang transaksi perusahaan dagang. Nah, kali ini kita akan bahas soal USK PT Diamond. Di sini diharapkan kalian mampu menganalisa suatu transaksi dari dokumen sumber, juga menganalisa akun yang dipengaruhi dalam setiap transaksi. Dan terakhir, mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal sumber catatan itu dari mana sih? Ya, di transaksi. Di transaksi yang umum kita temui adalah kwitansi, nota kontan, nota kredit, faktur, dan lain sebagainya. Kemudian, dari sebuah transaksi kita catat di dalam bukti transaksi, lalu dari bukti transaksi kita akan jurnal ke dalam sales journal, purchase journal, cash receipt journal, cash payment journal, general journal, dan akhir petty cash. Nah, transaksi di dalam perusahaan dagang itu banyak sekali. Namun hari ini saya akan membahaskan tentang penjualan barang dagang. Barang dagang yang dijual secara kredit itu akan kita catat atau kita jurnal di sales journal atau jurnal penjualan. Namun penjualan tunai itu tidak dicatat di dalam sales journal, cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Transaksi yang lain adalah pembelian secara kredit. Nah, yang kredit kita catat di purchase journal atau jurnal pembelian. Transaksi pembelian barang dagang secara tunai kita masukkan ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Selain itu ada juga jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, transaksi apa aja yang masuk ke sini? Salah satunya di sini ada penerimaan pelunasan utang, kemudian ada penjualan tunai barang dagang, penjualan tunai aset tetap untuk peralatan kendaraan dan pendapatan dividen serta payment journal, jurnal pengeluaran kas. Biasanya saat kita membayar utang, kita catat di cash payment journal. Lalu pembayaran beban gaji, listrik, telepon, air, pembayaran administrasi bank, pembayaran pajak. Petty cash merupakan buku kas kecil. Jika dia menggunakan metode dana tidak tetap, maka kita akan menjurnal setiap kali transaksi. Ada beban iklan, beban listrik, beban gaji, dan beban general jurnal. Jurnal kita dengar ya, ini transaksi tidak ada terjadi retur pembelian maupun penjualan. Lalu EOGS dan listrik barang dagang kita catat di general jurnal jika di kolom jurnal penjualan atau sales journal tidak tersedia kolom tersendiri atau kolom other, maka kita masukkan ke general. Kita masuk ke dalam transaksi atau mencatat dalam jurnal, kita harus memahami dulu yang namanya akun atau rekening yang dipengaruhi. Dalam setiap satu kali transaksi, biasanya ada dua akun yang dipengaruhi. Bisa harta dengan harta, harta dengan beban, atau harta dengan hutang. Nah, nanti kita akan simak baik-baik ya. Nah, di sini konsepnya adalah jika harta dan beban bertambah, maka kita akan catat sebelah debit, dan ketika hutang, modal, pendapatan bertambah, kita akan catat sebelah kredit. Namun, di sini bergerak di
ekspor peralatan elektronik. Transaksinya sangat penting kita perhatikan untuk menganalisa transaksi-transaksi. Pada kali ini transaksinya menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum dan menggunakan mata uang rupiah dan periode akuntansinya Januari sampai 31. Ya, setiap pengeluaran kas 1 juta itu dilakukan di atas ya, artinya di bawah 1 juta berarti menggunakan tiket atau kas kecil. Kemudian di sini ini menggunakan dana tetap. Isian kembali akan dilakukan ketika saldonya 500.000 atau dikenakan PPN masukan 10%. Kemudian termin pembayaran 10 net 52% dapat dilunaskan dalam waktu 10 hari, namun jatuh temponya adalah 50 hari. Pengeluarannya sebesar 10%, kemudian termin pembayaran 1/10 net 30. Oke, begitu terlambat kenakan denda 1%. Adalah penerimaan kas langsung diserahkan ke PIB. Kemudian di sini kartu persediaan sudah disiapkan dengan metode rata-rata bergerak dan penyusutannya dengan metode besar dan utang. Dan juga ya, karena biasanya kita akan pantau terus berapa besar piutang kita, berapa besar utang yang harus segera kita lunaskan. Nah, ini saldo utang sangat berguna di saat kita ingin membayar atau ingin menagih. Ini harus dicatat. Kemudian baca saldo November. Tahu di sini ada satu, yaitu harta. Ini tadi kita sudah belajar tentang bahwa harta yang bertambah itu akan kita catat di sebelah debit. Harta di sini ada poin dari 1 ya. Semua harta ada current asset dan juga fixed asset. Dari cash in bank, petty cash, receivable, allowance for doubtful debt, merchandise, inventory, supplies, prepaid rent, prepaid insurance, PPN income, stock investment, land, building at cost, building accumulate depreciation, vehicle at cost, vehicle accumulate depreciation, equipment at cost, dan equipment accumulation depreciation. Dan kita bisa lihat sama-sama kalau ya kartu persediaan dan rata-rata utang, dan ini sudah disiapkan. Di sini ada barang, laptop, konser, dan sekarang kita masuk ke transaksi pertama. Di sini transaksinya saya ambil yang mewakili saja, sehingga kurang lebih soal USK ini ada 23 dokumen. Tapi di sini saya ambil sampel dari setiap transaksi. Yang pertama ini ada dokumen kedua. Ini merupakan dokumen faktur. Di sini ada faktur penjualan ya, karena plat suratnya PT Diamond, di mana kita menjual kepada Global Electronic. Di sini ada Lenovo dan Acer. Lenovo sebanyak 20 unit, Acer 15 unit. Nah, totalnya 59 juta, PPN 5.900.000, freight collectingnya 500. Totalnya adalah 65 juta. Nah, kalau kita bicara akun yang dipengaruhi itu apa? Akun yang dipengaruhi yang pertama adalah di sini karena kita melakukan penjualan secara kredit, maka di debit adalah akun yang dipengaruhi account receivable dengan asumsi bahwa harta bertambah kita catat di posisi debit. Nah, untuk totalnya sendiri kita bisa lihat di faktur. Kemudian akun yang dipengaruhi lagi adalah ada sales, merchandise. Di akun ini, di PT Diamond ini menggunakan akun sales merchandise untuk akun penjualan. Kemudian PPN outcome, freight collected, dan ini total seluruhnya adalah 65 juta.
bisa dilihat di faktur nominalnya. Kemudian akun yang cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah, mereka ini kita bisa lihat dari kartu persediaan, dimana di halaman sebelumnya ada kartu persediaan 1 dan kartu persediaan 2 itu ditotalkan dari penjualan di tanggal 2 Desember dapat 30. Boleh mundur lagi, nanti boleh di pause ya, karena kalau saya mundur lagi, saya klik mundur tidak bisa maju. Pencatatan jurnal khususnya itu masuk ke sales journal. Perlu diingat di sini di saat kita mencatat, di sini ada 3 buku yang dicatat. Pertama adalah buku sales journal, dan di sales journal sudah ada kolomnya, debitnya ada account receivable, di kreditnya adalah sales of merchandise, break profit, dan penal account. Tinggal dimasukkan saja ya. Lalu tadi ada 2 akun, cost of goods sold dan merchandise inventory, masukkan ke general. Perlu diingat besar pembagian itu bersamaan kita isi. Tujuannya adalah menghindari yang namanya rawan lupa ya, lupa dan catat. Nah, buku besar pembagian ini sangat-sangat penting. Kita bisa segera menagih piutang pelanggan kita atau customer kita. Namun di sini buku besar pembantu piutangnya tidak saya tunjukkan. Nanti di video berikutnya akan saya coba ulas. Makanya jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga ketika video saya muncul kalian bisa tonton kembali ya. Next kita itu dokumen faktur juga. Nah, ini terdiri dari faktur pembelian. Ini dokumen 6 yang saya ambil. Sini kita PT Diamond ini membeli dari PT Lenovo 18 unit laptop Lenovo dan 10 laptop Acer, dan totalnya 33 juta. Di sini tidak ada jasa pengiriman ya, mungkin free ongkir. Nah, totalnya 30 juta dan dikenakan dengan 3 juta. Kalau berdasarkan faktur ini, maka kita akan catat di purchase journal dan akun yang dipengaruhi. Tentunya ketika kita membeli barang dagang, ada barang yang bertambah, yaitu berupa merchandise inventory. Kita menggunakan metode pencatatan perpetual, bukan basis ya, bukan fisik. Nah, di sini ada sebesar 30 juta dan PPN income 3 juta, sehingga kita punya utang account payable sebesar 3 juta. Diambil nominalnya dilihat dari faktur ya. Purchase journalnya seperti ini. Jadi ada di kolom debit itu ada kredit, PPN income, dan merchandise inventory. Kreditnya non payable. Kalau kita lihat purchase journal di sini, kolom debit maupun di kolom kredit itu tidak ada kolom item, sehingga jika ada transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam purchase journal, maka kita masukkan ke dalam journal. Tapi pada dasarnya purchase journal ini adalah jurnal yang mencatat transaksi pembelian secara kredit. Garis bawahin ya, secara kredit. Nah, di sini juga buku besar pembantu utang kita akan isi bersamaan juga. Tapi di sini tidak ada perhitungan COGS ya. Lalu berikutnya adalah saya ambil sampel di bukti penerimaan kas dokumen nomor 5. Penerimaan kas tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kita biasanya menerima dari penjualan tunai, kemudian pelunasan piutang, kemudian mendapat dividen, pendapatan bunga, dan lainnya. Nah, di sini kita dapat uang dari pelunasan faktur sebelumnya di tanggal 30 November. Nah, jangan lupa ternyata ada data saldo dan juga ada rekapan dari besar pembantu. Kalau kas berarti penerimaan kas piutang. Nah, ternyata di sini sudah terurai ya di penerimaan kas bahwa piutangnya tuh ada 33 juta dan ada potongan 330.000. Nah, tapi kasnya adalah 32 juta 670. Nah,
uang yang kita terima itu cuma 32.670. Ternyata ada potongan di sini ya, dengan penjualan sebesar 330 dan ini otomatis berkurang sebesar 30. Penerimaan kas ini akan kita masuk ke kita dapat masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, kolomnya sebagai boleh di screenshot, boleh di pause. Nah, di sini di kolom debitnya ada cash in bank, ada kolom other nih. Di kolom kredit ada account receivable dan kolom other ini adalah fungsinya untuk menampung akun-akun yang tidak ada di cash in bank dan juga tidak bisa masuk ke account receivable. Nah, cash in bank dan account receivable ada kolom khusus karena transaksi cash in bank dan account receivable merupakan akun yang banyak transaksinya berulang-ulang sehingga disiapkan kolom tersendiri. Lalu kita masuk ke dokumen kas keluar. Kas uang keluar. Uang kita keluar. Nah, biasanya pengeluaran itu buat membeli sesuatu barang dagang atau secara tunai, bayar gaji, bayar listrik, bayar air. Namun di sini untuk membayar utang kepada di sini kepada akun yang dipengaruhi utang kita berkurang. Kalau tadi kan utang bertambah dicatat di debit, tapi utang kita berkurang maka kita catat di debit sebesar 88 juta. Kreditnya kita bayar secara tunai cash in bank sebesar 86.240.000 dan ada potongannya sebesar 1.700.000. Nah, bukti pengeluaran kas ini dia jurnalnya. Ada akun payable, kolom other, dan kolom kredit ada purchase discount, income tax payable, dan cash in bank. Oke, kecil karena tadi menggunakan metode dana tidak tetap, maka setiap kali transaksi menggunakan kas kecil itu langsung digunakan. Seperti apa kolomnya? Ini ya, ada debt, evidence number, description, dan kolom debitnya itu dibagi menjadi 3 kolom, ada account number, dan di kolom kredit itu hanya ada tiket saja ya. Di sini ada nota kredit. Nota kredit itu jika barang kita beli tapi tidak sesuai, akhirnya kita kembalikan. Itu disebut dengan retur pembelian. Dalam kasus ini di dokumen 8 ada 2 unit Lenovo dan 2 unit Acer itu dikembalikan dan totalnya otomatis ketika kita beli kita kembalikan, utang kita berkurang. Maka ketika utang berkurang kita catat utang payable di debit, kita merchandise inventory dan nah seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat jadi general journal. Jadi masuk ke general journal, berarti nggak masuk ke purchase, sales, receipt, payment, dan tapi jangan lupa tetap dengan retur penjualan. Kasus USK Diamond ini tidak ada retur penjualan. Nah, nanti saya buatkan ya teman-teman. Boleh dilihat di sini akun apa yang itu juga kata kontan, penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai itu kita catatnya di receipt jurnal dan persediaannya dihitung dan cost of goods-nya dan merchandise kita taruh di tunai. Sama di kasus ini juga tidak ada yang tunai, namun saya buatkan di sini dengan asumsi nominalnya XX ya. Jadi kita beli barang dagang maka bertambah ya. Sekian dari saya. Thank